Ini ada chat. Izin bertanya Ustadz, tadi surat Al-Baqarah ayat berapa ya tentang penjelasan kitab mana yang harus kita amalkan? Ya, Al-Baqarah ayat awal ya. Ayat 3 ayat 4 itu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik bil akhirati hum yuqinun. Ya. Kemudian yang diamalkan hanya Al-Quran karena yang lain sudah expire namanya ya. Kalau bahasa Qurannya sudah mansukh ya. Sudah tidak berlaku lagi, itu ayat ke 106 ya. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha. Ya. Yang lain sudah mansukh ya. Tidak berlaku lagi. Ya. Tapi statusnya sebagai wahyu Allah tetap harus diyakini. Ya. Baik Allah Ta'ala. Lagi Ustadz. Izin bertanya Ustadz, Ya. apakah munasabah surat At-Tur dengan surat Al-Jariyat dan An-Najm? Ya. Ya, utamanya sama-sama, fokusnya sama-sama meyakinkan manusia adanya hari akhir. Ya. Jadi tiga-tiganya diawali dengan sumpah kan. Dzariyati dzarwa, falhamilati wiqra, faljariyati yusra, falmuqassimati amra. Mirip innama tu'aduna lasadiq. Dijanjikan oleh Allah ini pasti benar. Innama tu'aduna lasadiq. Dan hari kiamat itu pasti terjadi. Wa inna dina lawaqi'. Innama tu'aduna lasadiq. Wa inna dina lawaqi'. Sumpah lagi. Wassama'i dzatil hubub. Innakum lafi qawlin mukhtalif. Ya. At-Tur juga demikian. An-Najm juga demikian. Wan najm idza hawa. Ya. Sama-sama sumpah. Yang disumpahkan apa? Kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu tidak bisa meyakini Al-Quran sebagai firman Allah, kan Rasulullah ya, hidup bersamamu. Ya. Dan kau melihat akhlaknya, kau melihat kejujurannya. Ya. Kata sahibukum untuk menunjukkan manusia yang akrab dengan kalian. Ya. Kalian tahu langsung bagaimana perilaku personalnya, perilaku rumah tangganya, perilaku sosialnya. Mana ada yang jelek. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, ya. Teman yang kamu kenal betul ini nggak mungkin sesat, mungkin menyimpang, ya. Sehingga apa yang disampaikan itu benar-benar wahyu Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Nah, nanti dari sumpah dan objek sumpahnya inilah ya intinya tentang kehidupan akhirat, surga, tentang neraka, tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Allah alam. Masih boleh Ustadz? Ya, silakan. Ini ada yang di luar tema Ustadz. Ya. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukum anak yang lahir di luar pernikahan maupun anak yang lahir dalam pernikahan beda agama? Apakah tetap mendapatkan warisan? Mohon penjelasannya. Iya, karena tidak syar'i istilahnya, ya, tidak sesuai dengan prosedur, ya. Kan hidup ini semua ada prosedurnya, ya. Jangankan agama, jangankan Allah.
ada dasar wahyunya, pasti ada prosedurnya. Siapa yang tidak mengikuti prosedur, ya harus rela ya menerima konsekuensinya. Ya. Salah satu konsekuensinya memang tidak bisa mewarisi, dan tidak bisa diwariskan, ya. Karena dari hasil yang tidak syar'i, tidak sesuai dengan SOP, ya. Ya. Karena ya anaknya sebetulnya tetap suci. Mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya. Sehingga sudah seharusnya baik masyarakat maupun kerabatnya ya, tidak melecehkan atau mandangnya sebelah mata. Yang salah orang tuanya. Ya. Walaupun istilahnya memang agak kasar ya, waladuz zina. Waladuz zina. Tapi ya, itu tidak untuk dieksplisitkan ke depan anaknya ataupun yang lain-lainnya, sehingga resiko-resikonya salah satunya itu ya, tidak bisa mewarisi dan tidak bisa diwarisi. Ya. Ada risiko terputus nasabnya, ya bisa pakai binti, nggak bisa pakai fulanah binti fulan. Ya. Jadi fulanah binti ibunya, ya, fulan binti ibunya, dan itu dalam Islam aslinya tidak aib. Yang aib kan orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya udah bertobat ya nggak aib juga, harus selesai urusan. Ya. Ya, karena terputus nasabnya, ya, otomatis berisiko apa? Berisiko apa nggak bisa mewarisi, apa nggak bisa menjadi wali, ya. Wali ini ya, wali secara ya, wali secara hukum ya. Adapun wali secara secara kemanusiaan ya harus ya. Bagaimanapun ini anakmu ya, kamu harus membiayai hidupnya. Jangan mau enaknya saja ya, harus biayai hidupnya, harus cukupi sandang pangan papannya ya, dan sebagainya ya. Kenapa ya kok Islam galak banget ya sampai istilahnya harus waladuz zina ya. Ya sebetulnya bukan masalah galak-galak, ini agar menjadi pelajaran bagi orang ya. Supaya dalam Islam ini sekecil mungkin terjadi ya, keturunan-keturunan yang dihasilkan tidak sesuai dengan SOP ya. Walaupun tetap harus minimal tidak dihinakan ya, bagus tetap dimuliakan ya. Tapi tetap harus menjadi ya, pelajaran bagi orang-orang yang ya. Sebagaimana dalam proses pencambukannya Allah katakan wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin ya. Saat proses pencambukan itu nggak boleh sembunyi-sembunyi, nggak boleh dalam kamar berdua ya. Tapi harus dihadirkan ya orang-orang beriman ya, untuk menyaksikan ya, proses pencambukannya. Nggak boleh kasihan, wala ta'khudhukum bihima ra'fah ya. Ya, jadi juga nggak bisa kasihan banget ya, nggak bisa mewarisi ya, nggak bisa begitu ya. Kamu kasihan, harus kasihan kepada hamba Allah tertentu karena memang disuruh oleh Allah ya. Nggak kasihan juga karena disuruh oleh Allah ya. Ya. Lagian itu kan teknis ya. Artinya kan bisa dikiati ya. Memang nggak dapat warisan ya. Tapi pemberian kan bisa. Jadi bukan berarti ya, bisa
otomatis jadi miskin, otomatis jadi nggak bisa. Ya. Hadiah masih boleh dan lain sebagainya. Baik, wallahu a'lam. Oh, masih boleh Ustaz? Iya, masih boleh. Ini ada yang raise hand kepada Ibu Alia Febriana. Kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Ustadz izin bertanya tentang sehubungan dengan yang diberi amanah tadi ya Ustadz, ya mungkin tadi konteksnya lebih ke pejabat atau anggota dewan. Tapi saya jadi teringat untuk keseharian kita gitu ya Ustadz, ya kadang ada suatu amanah yang mana nggak ada yang mau memikul gitu Ustadz. Jadi tunjuk-tunjukkan. Nah ini bagaimana ya Ustadz? Karena memang amanah itu nanti berat pertanggungjawabannya, tetapi akhirnya karena sesuatu hal akhirnya ditunjuk dan misalnya kita menjadi yang ditunjuk, kita merasa tidak memiliki kapasitas untuk memikulnya gitu Ustadz, tapi yang lain nggak ada yang mau gitu, dan istilahnya kita ditunjuk orang lain gitu ya, tapi pada pelaksanaannya kita mengalami banyak kesulitan dan juga merasa diri belum memiliki kapasitas tersebut gitu Ustadz. Kira-kira apa ya, tadi saya dengar dari penjelasan Ustadz banyak zikir dan tasbih ya Ustadz ya kalau untuk kasusnya Nabi Musa. Apa untuk yang kita ini kira-kira apa ya Ustadz tipsnya gitu biar ataukah memang kita menyerahkan kepada yang lain gitu mengembalikan amanah tersebut, atau kita terus saja mencoba ikhtiar gitu untuk mengemban amanah itu. Jazakallah Ustadz. Jadi memang adab mendapat jabatan dari orang-orang beriman itu ya tidak boleh ada keinginan, ya, sehingga karena aslinya semua nggak boleh berkeinginan, ya, berkeinginan aja nggak boleh, ya, apalagi pakai ambisi, ya, alhamdulillah, ya, apalagi pakai merekayasa, ya, biar saya yang dipilih, ya. Apalagi pakai beli, naudzubillah, ya, itu aslinya tidak ada adab, ya, punya jabatan dalam kehidupan orang beriman, ya. Ya, tapi ketika sudah berhadapan dengan orang-orang kafir, maka ya, orang-orang yang tidak melaksanakan syariat Allah, ya, berusaha untuk mendapatkan jabatan itu menjadi mulia, seperti ucapan Nabi Yusuf, ya, tolong jadikan aku sebagai penanggung jawab negeri ini, Rabbi ja'alni ala khazainil ardi inni hafizan alim. Tapi di antara orang-orang beriman, orang-orang yang soleh, orang-orang yang aktivis dakwah, ini adab aslinya dalam masalah jabatan memang harus tafadhol, ya, tafadhol, ya. Insya Allah nggak rugi, ya. Insya Allah nggak rugi, ya. Ya, ini pengalaman, ya, saat dapat amanah seperti ini, ya. Kalau saya disuruh kampanye bersama teman yang lain, saya hanya bicara kepada masyarakat, pilihlah saudara saya ini, ya. Saya nggak pernah nyuruh pilihlah saya, pilihlah saudara saya ini, ya. Jadi tenang, ya, istilahnya, andai kata istilahnya direkayasa supaya orang nggak memilih dirinya, ya nggak masalah. Yang melakukan ini orang beriman juga, walaupun orang berimannya sudah tidak pakai adab kalau begitu. Adab dalam jabatan itu persis seperti sholat berjamaah. Kaum laki-laki, ibu tahu, berjamaah
Kalau laki-laki itu kalau imamnya nggak definitif itu bisa 1-2 menit itu lama, tafadhalan itu aja ya, ya. Sampai akhirnya ya dia nyerah semua, tentu yang ada udah saya. Nah, ya. Nah, dalam jabatan aslinya seperti itu. Ya. Ketika kamu nggak menginginkan, apalagi merekayasa, apalagi mengupayakan, apalagi menjagal orang lain demi dirinya yang jadi ya, yang jadi memiliki jabatan itu, akhlak itu sudah cukup. Betapapun orang itu merasa saya tidak kapasitas. Kenapa dia ngomong tidak kapasitas? Karena dia bukan orang yang ambisius. Insya Allah ketika dia mengatakan saya tidak berkapasitas, saya tidak pantas, itu lebih kepada bahasa ketawaduannya, ya. Pemahamannya bahwa jabatan itu bukan untuk direbut-rebut. Sehingga ketika kondisi seperti itu, hasilnya apa? Wa'inta 'alaiha. Allah menjamin informasi dari Rasulnya, wa'inta 'alaiha, kamu akan selalu ditolong, dibimbing, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa idza su'ilta, jika itu karena ambisimu, ya, karena memang kepinginmu, ya, karena kalau memang ada kepinginan itu suka ngancem-ngancem biasanya. Oh ya kalau saya nggak dipilih saya mau keluar nih. Oh ya kalau nggak saya dipilih saya mau nyalonin dari yang lain. Itu berarti su'ilta. Wa idza su'ilta, jika jabatan itu kamu minta, apalagi kamu rekayasa, apalagi kamu jagal orang lain, apalagi kamu serobot suara orang lain, diserobot. Ya. Ambil aja nih suara orang ini, kan orang ini orangnya nggak dianggap nggak butuh jabatan, padahal nggak butuh jabatan itu akhlaknya. Ya. Diambil ya, sampai petugasnya bingung. Kok kamu begini, katanya kamu ini orang baik-baik, kok akhlaknya sama aja dengan orang lain. Ya. Yang diambil ya nggak marah, ya silakan. Ini mau diambil, ambil aja. Nah, kalau mau modelnya begitu, wukil ta'alaiha dalam hadis. Allah akan berlepas diri dari jabatan. Kerjain sendiri. Ya. Saya nggak mau menolong kamu, membimbing kamu. Ya itu kalau sudah begitu, bagaimana bisa menjadi pejabat yang amanah, pejabat yang kuat menghadapi fitnah harta, fitnah hawa nafsu dan lain sebagainya. Karena udah wukil ta'alaiha, ya. Karena Allah udah berlepas diri, ya. Ibarat anak kecil SD, ya, SMP, orang tuanya silakan hidup sendiri, saya nggak tanggung jawab. Ya nggak karu-karuan hidup. Itu manusia dengan manusia. Bagaimana manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi sungguhnya ketika tidak ada ambisi, ya, tapi masih dipilih juga, masih diamanahi juga, ya udah terima dengan penuh tawakal kepada Allah. Adapun memang itu ada kondisi tidak kapasitas, insya Allah itu bahasa ketawaduan, tapi dibalik itu ya segera ya menaikkan kapasitasnya, ya. Ya, walaupun biasanya di sebuah fraksi itu sudah menjadi tugas fraksi juga yang menaikkan kapasitas anggotanya. Karena terkadang kalau kita baca di normatifnya, di kenyataannya suka beda jauh, ya. Karena memang kondisi umumnya belum sesuai dengan harapan. Wallahu a'lam. Masih boleh Ustaz? Ya, silakan. Ini ada dari chat. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, pekan lalu Ustadz memberi kami nasihat untuk menambah amal
kebaikan termasuk zikir dan doa. Lalu bagaimana dengan memperbanyak salawat yang dikhususkan pada keluarga Rasulullah SAW dengan tujuan agar mendapat pertolongan darinya? Mohon pencerahan Ustaz. Ya, itu betul ya, bahwa banyak bersalawat itu sebagaimana hadis Ubay bin Ka'ab ya. Bagaimana Rasulullah, kalau saya bersalawat kepadamu unlimited, pokoknya nggak pakai hitungan deh ya, pokoknya bersalawat ya. Maka Rasulullah mengatakan dan Allahu hamma, Allah akan mencukupi semua yang kamu butuhkan ya. Wa ghafara dzambak, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa. Ya, para ulama mengingatkan begini ya. Kalau kamu mencuci baju itu kan ada banyak pilihan ya. Ya. Pakai air saja insya Allah udah bersih lah ya. Ini kata pakai air ya, ini mengalir. Tapi kalau pakai sabun ya tambah bersih. Tapi kalau pakai pewangi ya tambah bersih lagi. Habis jemur setrika ya, semprotnya wangi juga ya, tambah bersih ya, gitu hidup ya. Sebenarnya bersalawat sudah cukup ya. Tapi kalau kamu pakai istighfar ya lebih cukup lagi. Tapi kalau kamu pakai tasbih ya lebih bagus lagi, pakai tahlil lebih bagus lagi, dan seterusnya. Adapun mana yang paling dibutuhkan, itulah yang harus menjadi fokusmu. Jadi yang lebih dibutuhkan ini kayaknya sabunnya ini misalnya. Ya. Ibaratnya ya, dalam kondisi kamu mengalami ancaman ya, maka Rasulullah ataupun Al-Quran menganjurkan banyak bertasbih. Subhanallah bihamdih, subhanallah alhamdulillah. Kenapa Musa mengatakan kay nusabbihaka, agar kami bertasbih? Karena dia menghadapi banyak tantangan. Jadi bertasbih. Ya, walaupun semua yang tasbih, yang sholawat, yang istighfar, ya, tahlil, semua masuk dalam kategori zikir. Ya. Tapi kalau dalam satu kondisi kamu perbanyak ya, kamu perbanyak dalam satu kondisi di mana kamu sedang ya, sedang terancam, maka yang paling menjadi fokusnya adalah bertasbih. Wallahu a'lam. Baik Ibu-ibu, kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.